saya Dian Faturrahman. Saya dari kelompok 2. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ialah pengertian pelatihan. Pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja dan manajer mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkatan keterampilan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Menurut Marzuki, adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku, pengetahuan, skill, dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik sesuai dengan standar. Sedangkan menurut Minardi dan Russell, dikutip oleh Cardoso tahun 1999, pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM dan organisasi yang berkaitan dengan jabatan fungsi atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini adalah career job oriented. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman kerja, aktivitas yang terencana dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Secara ideal, pelatihan harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang pada waktu yang bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan. Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kerja individu dan jabatan atau fungsi saat ini. Dan yang kedua adalah pelatihan pengembangan. Pengembangan atau development merupakan fungsi operasi kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan atau suatu instansi pendidikan saat ini mampu untuk masa depan. Setiap personalia, perusahaan atau instansi pendidikan dituntut agar dapat bekerja secara efektif, efisien, kuantitas pekerjaan baik dan kuantitas pekerjaan baik sehingga daya saing sebuah perusahaan instansi pendidikan semakin besar. Jadi definisi pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau latihan sesuai dari pengembangan development. Juga dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab berbeda atau yang lebih tinggi dari perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncana, unplanned change, atau perubahan yang direncanakan. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan karir adalah meningkatkan kemampuan mental tenaga kerja. Pengembangan lebih difokuskan kepada peningkatan kemampuan dan pengambilan keputusan dan memperoleh hubungan manusia. Bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkatan bawah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan kepada teman saya lagi. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Halo Ibu Nindi, perkenalkan saya Dian Yulianti.
sebelumnya telah disampaikan pengertian pelatihan oleh Saudara Dian Fatur Rahman, dan kali ini saya akan menyampaikan arti dari pengembangan atau development. Nah, selama ini ada pertanyaan atau banyak pertanyaan, emang beda ya pelatihan dan pengembangan? Dan jawabannya adalah ya, benar sekali. Untuk pelatihan dan pengembangan adalah dua hal yang berbeda, entah dari arti maupun kegiatannya. Jadi pengembangan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, mulai dari kemampuan teoritisnya, kemampuan teknisnya, sampai moral karyawan tersebut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatannya. Jadi dari hal tersebut, pengembangan sendiri itu difokuskan untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk pengambilan keputusan dan berkomunikasi dengan manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah. Sedangkan pelatihan sendiri dimaksudkan untuk pegawai tingkat bawah atau sebagai pelaksana. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Stefani Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelatihan. Yang pertama, tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Untuk yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi lebih kompeten. Yang ketiga, untuk membantu masalah di operasional perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menyiapkan karyawan dalam posisinya. Yang kelima, untuk memberi orientasi karyawan untuk lebih mengerti di organisasinya tersebut. Itulah dari tujuan pelatihan tersebut. Kenapa pelatihan itu sangat penting di perusahaan, atau kenapa pelatihan itu sangat diperlukan untuk di perusahaan tersebut, yaitu karena kegiatan pelatihan sangatlah penting karena bermanfaat guna menambah pengetahuan si karyawan tersebut atau keterampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri memasuki lapangan tersebut di perusahaan. Jadi di setiap perusahaan menurut saya sangatlah penting adanya tujuan pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Octavia ingin menjelaskan materi tentang tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan sendiri ialah usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan. Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Pertama, produktivitas kerja. Kedua, efisiensi. Ketiga, kecelakaan. Keempat, pelayanan. Kelima, moral. Keenam, karir. Ketujuh, konseptual. Kedelapan, kepemimpinan. Kesembilan, balas jasa. Dan kesepuluh, konsumen. Sekian video dari saya. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni Irawan. Sedikit saya akan menjelaskan jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Di antaranya pelatihan dan pengembangan keahlian. Pertama, pelatihan keahlian atau skills training. Merupakan pelatihan yang banyak dijumpai dalam sebuah organisasi karena pelatihannya memang relatif mudah. Kebutuhan dan kekurangan diidentifikasikan melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasikan pada tahapan penilaian. Kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan ulang. Perusahaan atau organisasi akan memberikan atau berupaya memberikan keahlian yang mereka akan butuhkan untuk menghadapi tuntutan yang berubah-ubah dalam suatu organisasi yang sedang atau akan dijalankan. Ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan lintas fungsional atau cross functional training. Pelatihan dalam jenis ini banyak melibatkan pelatihan karyawan untuk menjalani aktivitas kerja di dalam bidang lainnya. Artinya tidak hanya pada satu bidang yang akan dijalani atau yang akan dilakukan pelatihan. Keempat, pelatihan dan pengembangan tim, di mana kerjasama antara sekelompok individu
yang akan melakukan sebuah pekerjaan untuk tujuan bersama secara bersama dalam satu tim. Yang kelima yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan kreativitas atau kreativitas training. Di sini maksudnya tenaga kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan atau mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian yang rasional. Saya ingin menjelaskan contoh dari pengembangan dan pelatihan karyawan. Salah satu kita bisa ambil perusahaan terkemuka di Amerika Serikat yang untuk mengembangkan pelatihan dan karyawan, yaitu perusahaan Stell Genetik. Perusahaan yang berbasis bioteknologi tersebut untuk memerangi sel kanker dengan cara mengganti biaya kuliah yang memang sangat mahal di Amerika khususnya dengan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan khususnya untuk kemajuan perusahaan dengan cara mengadakan konferensi, seminar, dan sebagainya di perusahaan tersebut. Terima kasih. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan karyawan itu untuk meningkatkan kemampuan karyawan pada pekerjaan tertentu yang dilakukan pada saat ini. Sedangkan pengembangan karyawan itu sifatnya formal dan untuk penyiapan diri seorang karyawan untuk menguasai keahlian baru karena akan mendapatkan pekerjaan yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Sasaran pengembangan karyawan lebih besar dari pelatihan karyawan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu seorang karyawan untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi yang tidak direncanakan. Manfaat pelatihan dan pengembangan perusahaan, yaitu yang terasa pada suatu perusahaan yang sangat dijalankan dan suatu perusahaan mengadakan suatu pelatihan dan pengembangan, yaitu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga disebut dengan SDM. SDM yaitu ada dua, yaitu efektif dan efisien. Dan sumber daya manusia juga berkaitan dengan yang jabatan lebih tinggi di suatu perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut pasti mempunyai karyawan. Karyawan itu sangat penting di dalam perusahaan tersebut. Bukan sangat penting juga, tetapi vital di dalam suatu perusahaan yang akan datang di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi perencanaan SDM itu juga sangat penting di dalam perusahaan tersebut dan mempunyai tujuan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan tersebut. Evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Dalam setiap kegiatan atau program, tahap evaluasi sama pentingnya dengan perencanaan. Tidak terkecuali dalam program pelatihan dan pengembangan karyawan ini. Ada beberapa model evaluasi, namun yang paling populer adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh pakar Donald Kirkpatrick. Dalam model evaluasi Kirkpatrick ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap reaksi, di mana evaluasi dalam tahap ini bertujuan mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah diajukan bagi karyawan. Dan yang kedua adalah tahap pembelajaran. Tahap evaluasi ini berupaya menggali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan program pelatihan. Dan yang ketiga adalah tahap perilaku. Evaluator akan melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasi hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang tahap keempat adalah tahap hasil. Hasil yang dimaksud dalam tahapan ini adalah efek yang dikehendaki oleh perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing
karyawan, dan pencapaian perusahaan secara menyeluruh. Ya, saya Salman Arasidin mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.